saya Tulisna, mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Awasli. Untuk adik-adik yang baru menyelesaikan SMA atau SMK yang tertarik dengan bidang kesehatan, mari bergabung di Farmasi Universitas Muslim Awasli. Karena di sini kita dapat belajar meracik obat sendiri, belajar meracik kosmetika sendiri, atau menginginkan prospek kerja bagus dan mudah. Tunggu apa lagi? Segera bergabung di Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Awasli. Terima kasih. Poin saya yang berjudul penggolongan obat. Sebelum kita memasuki penggolongan obat, lebih baiknya kita mengetahui pengertian obatnya sendiri. Obat adalah suatu bahan atau bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dan menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, kelainan badaniah dan rohani. Kemudian pengertian penggolongan obat sendiri menurut Permenkes, yaitu yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan pengguna serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, narkotika. Berikut logo-logo obat. Kemudian yang pertama kita langsung saja memasuki. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tempat penjualannya di apotik atau toko obat berizin. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Kemudian logo untuk obat bebas itu lingkaran berwarna hijau dengan garis putih berwarna hitam. Kemudian ini contoh obat-obat bebas di pasaran. Kemudian ada yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas yaitu golongan obat keras, namun jenis obat ini masih bisa dijual bebas di apotik atau toko obat dan dapat Anda beli tanpa resep dokter. Hanya saja pemakai obat ini harus sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan agar tidak menimbulkan efek negatif pada tubuh Anda. Kemudian penandaan untuk bebas terbatas, selain lingkaran seperti di bawah ini warna biru kecil hitam, Anda juga akan menemukan tanda peringatan berbentuk persegi panjang berukuran 5 x 2 cm berwarna hitam. Contohnya seperti ini, ada pin nomor 1, awas obat keras dan salah aturan pemakaiannya, ada pin nomor 2, awas obat keras hanya untuk umur dan ditelan, ada pin nomor 3, hanya untuk bagian luar dari badan, ada pin nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, ada pin nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan, ada pin nomor 6, awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Kemudian ini contoh obat bebas terbatas. Kemudian yang ketiga ada obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Berikut contoh obat keras, ada antibiotik, asam mefenamat, obat hipertensi. Kemudian yang keempat ada obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Zat ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Tandaannya seperti obat keras. Kemudian mengapa obat psikotropika harus diresepkan? Karena kategori obat ini bekerja dengan menyesuaikan tingkat bahan kimia otak atau neurotransmitter seperti dopamin, GABA, aminobitik. Kemudian ini ada golongan obat psikotropika golongan 1. Golongan ini untuk potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Psikotropika golongan 2 ini juga memiliki risiko ketergantungan. Psikotropika golongan 3 terhitung sedang. Kemudian psikotropika golongan 4 risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan golongan yang lain. Kemudian yang kelima ada obat narkotika. Obat narkotika merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan, dan toleransi obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Dalam kemasan narkotika ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan dasar putih yang di dalamnya ada gambar palang medali berwarna merah seperti yang di bawah ini. Kemudian penggolongan obat narkotika.
Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Kemudian narkotika golongan 3 berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Kemudian contoh-contoh obat narkotika golongan 1 ada opium mentah, tanaman koka, daun koka. Narkotika golongan 2 ada ekgonina, morfin metrobromida, dan morfina. Narkotika golongan 3 ada etilmorfina. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.